Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Ini sudah ada Bu Sukma. Apa kabar Bu Sukma? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ibu. Maaf kemarin nggak bisa datang, nggak Iya, hadir kemana? Ibu. Ada home visit Ibu ke Oh rumah iya ya, siswa. Kan pulang pas sekolah juga waktunya. udah jam 3. Jadi nggak sempat, nggak Ya, nggak bisa. apa-apa. Itu kan ada videonya ya Bu ya. Ada Iya, iya, videonya. Nanti mungkin bisa mempelajari dari video ya, gitu. iya Insya Bu. Allah Iya. ya. Ya ini kan pertemuan terakhir ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan di pertemuan terakhir ini ada banyak beberapa soal yang akan saya bahas, terutama mengenai sebagiannya PKB ya. Jadi ini soal-soal bagaimana kalau Bapak dan Ibu membuat PTBK ya, karena memang di kisi-kisi itu ada, di kisi-kisi terakhir itu adalah bagaimana tentang PKB ya. Jadi pengembangan kepesertaan berkelanjutan, biasanya di situ membuat penelitian tindakan bimbingan dan konseling, atau di pelajaran lain itu kan PTK ya, penelitian tindakan kelas ya. Oke, walaupun hanya bertiga, kita akan mulai saja karena tadi Pak Andi katanya ada kelas lain ya. Jadi kita akan buka saja ya, karena ini sudah 3:30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Bu Anita. Apa kabar Bu Anita? Alhamdulillah sehat Bu, tapi kecapean gara-gara bikin video tadi. Oh ya. Iya ya, luar biasa sekarang itu memang guru dituntutnya sangat luar biasa ya. Tapi mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat ya, senantiasa semangat ya gitu. Oke ya, kita akan mulai saja dengan soal-soal yang akan saya share ya. Pak Amrun sudah siap Pak Amrun? Sudah Bu. Oke. Nah, alhamdulillah. Selamat datang Pak Nardi. Gimana Pak Nardi? Apa kabar? Alhamdulillah ya Bu. Selamat ya. Apa namanya? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Bu ini apa kabar? Alhamdulillah, insya Allah saya sehat Pak Nardi ya. Ini adalah pertemuan terakhir kita ya. Mudah-mudahan kita akan bahas soal-soal ya yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lah tentang bagaimana nanti soal-soal yang akan Bapak dan Ibu selesaikan. Oke, ini saya mohon izin untuk men-share soalnya ya. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Belum Bu. Iya, tunggu dulu coba. Itu udah Bu. Oke. Ini kita agak sedikit membahas tentang PTBK karena di kisi-kisi terakhir itu ada PKB ya, pengembangan perencanaan berkelanjutan. Jadi biasanya di situ banyak ditanya-tanya tentang PTK ya, atau dalam istilah kita tentu PTBK ya. Itulah ya. Mohon maaf, mungkin ini yang ada itunya di mute dulu ya supaya tidak ke dalam ruangan. Oke, nomor pertama, dalam melaksanakan PTBK, peneliti perlu memperhatikan prinsip-prinsip penelitian yang ada. Salah satu prinsip PTBK adalah A. Metode yang digunakan harus ajak sehingga guru BK dapat mengidentifikasi dan merumuskan tindakan secara benar dan penuh keyakinan. B. Metode yang digunakan dalam penelitian harus bervariasi agar tujuan penelitian dapat terwujud. C. Metode yang digunakan dalam penelitian harus up to date agar dapat mengidentifikasi dan merumuskan hipotesis tindakan secara benar dan penuh keyakinan. D. Metode yang digunakan dalam penelitian harus disesuaikan dengan tujuan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang mana menurut jawaban Bapak dan Ibu? Silakan. Saya izin ininya dulu ya. Oke. Ya.
Dibaca dulu ya Bapak dan Ibu, diperhatikan dulu yang mana dalam membuat PTBK, ya mungkin Bapak dan Ibu juga pernah memiliki pengalaman melaksanakan PTBK. Jadi hal-hal apa yang perlu diperhatikan prinsip-prinsipnya? Insya Allah pas keluar ya soal-soal seperti ini, karena memang di kisi-kisi keluar walaupun mungkin tidak persis sama, tapi hal-hal tentang PTBK pasti ditanyakan. Yang mana Pak Amrun? Menurut saya C, Bu. Kenapa Pak? Di sana ada mengidentifikasi dan merumuskan hipotesis tindakan secara benar dan penuh keyakinan. Mungkin. Mungkin ya. Oke. Bagaimana yang lain? Bu Anita. Saya Ibu Anita, Bu. Coba Ya, silakan. pilih yang B. Metode yang digunakan dalam penelitian harus disesuaikan dengan tujuan pelayanan bimbingannya. Jadi tujuannya yang ingin dicapai itu harus sesuai dengan apa metode apa yang ini mau digunakan. Oh ya, oke. Itu Bu Anita ya. Kalau Pak Nardi yang mana nih Pak Nardi? Bentar Bu, metode yang digunakan dalam Oke, silakan dibaca dulu Pak. tujuan pelayanan. Laksana prinsip-prinsip yang ada. Prinsip PTBK adalah kalau Nardi mungkin apa ya Bu ya, minta kalau seandainya ini nanti ketemu saya pilih C Bu. Adapun dasarnya apa up to date ini artinya apa metode yang apa ya, siapa tahu ada metode yang baru kira-kira seperti itu. Pakai yang C lah Bu, kira-kira seperti itu Bu. Oke, yang C ya. Oke, ini kan PTBK ya. Bu Sukma udah menjawab belum Bu Sukma? Belum, Bu. Ya sama saya C juga, Bu, kayaknya. Kayaknya ya. Oke. Pakai kayaknya. Alasannya apa nih Bu Sukma nih? Alasannya ya kan penelitian harus update, up to date agar dapat mengidentifikasi, harus yang terbaru. Yang diteliti. Oke, ya. Kalau bicara tentang metode Bapak dan Ibu, metode itu kan bagaimana kita meneliti, ya, bagaimana kita meneliti dengan menggunakan pendekatan apa gitu kan ya. Ketika kita punya masalah, misalnya anak kesulitan bersosialisasi gitu ya, maka kita menggunakan metodenya metode apa gitu ya, supaya ini menjadi sukses gitu ya, seperti itu. Nah, kalau bicara tentang metode berarti ini kan metodologi ya sebenarnya gitu. Nah, ini yang harus yang harus kemudian diperhatikan adalah justru keajegan Bapak dan Ibu. Jadi metode yang digunakan itu harus ajeg ya. Jadi nggak boleh metode itu gonta-ganti gitu ya, atau misalnya tidak berubah-ubah gitu. Ya, tidak boleh seperti itu, tetapi harus aja. Kalau up to date itu bukan persoalan metode ya sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya media mungkin iya ya, kalau strategi mungkin iya gitu. Tapi kalau metode itu harus aja, tetap harus itu yang digunakan ketika kita misalnya menyelesaikan satu persoalan. Tidak boleh gonta-ganti karena memang yang cocok itu menggunakan itu sehingga hipotesis tindakannya nanti benar ya dan penuh keyakinan gitu. Jadi yang paling pas gitu ya, yang tepat itu adalah yang A. Ya, kalau bervariasi malah ini wah bahaya ini kalau bervariasi ya. Jadi nanti tidak jelas penelitian yang dilakukan, malah metodenya bergonta-ganti gitu ya. Nah, gitu. Bu Ina. Ya. Ajeg apa itu istilahnya, Bu? Ajeg itu tetap, Bu. Jadi ajeg itu tidak berubah gitu. Tidak berubah. Misalnya kalau penelitian tindakan, maka metode yang digunakan untuk penelitian itu ya misalnya menggunakan
kualitatif misalnya ya. Nah, itu berarti harus itu gitu ya yang digunakan. Tapi biasanya memang kalau penelitian tindakan itu rata-rata kualitatif ya penggunaannya gitu ya. Karena kita bersifat meneliti secara langsung di kelas gitu ya, di lapangan gitu ya, sehingga tidak menjadi kuantitatif. Kalau kuantitatif biasanya itu skripsi gitu ya, itu ada yang menggunakan kuantitatif gitu ya. Walaupun sebenarnya dalam PTBK mungkin saja di awal kita menggunakan kuantitatif dulu untuk melihat data-data awal anak gitu, menggunakan instrumen tertentu. Tetapi ketika pelaksanaannya itu biasanya menggunakan kualitatif. Jadi kita langsung ya mengintervensi ya terhadap apa yang menjadi kekurangan kita dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Misalnya anak sulit bersosialisasi. Nah, itu menggunakan apa gitu ya? Ya akan kita gunakan pendekatannya, strateginya, tetapi metodenya itu harus tetap kualitatif misalnya untuk untuk menangani persoalan-persoalan yang seperti itu. Kan ini diteliti kalau misalnya menggunakan strategi ini, maka dihipotesiskan anak akan mampu bersosialisasi dengan baik. Gitu kan, hipotesisnya seperti itu. Gitu ya. Dan penuh keyakinan gitu. Jadi jangan sampai kita menghipotesiskan yang salah gitu ya. Kenapa? Karena kita salah menggunakan strategi, salah menggunakan pendekatan, salah menggunakan metode ya. Jadi ajeg Bu. Ajeg itu tetap gitu, tidak berubah-ubah gitu ya. Tidak berganti-ganti, dia ajeg gitu ya, tidak kemana-mana gitu. Karena Bapak dan Ibu yakin kalau menggunakan metode ini gitu ya, saya berhipotesis gitu ya, dugaan sementaranya bahwa anak ini dengan menggunakan ini maka akan berubah menjadi seperti yang diharapkan gitu, apapun yang menjadi persoalannya ya. Jadi ajeg ya, nah, ini harus dipahami. Oke. Izin Bu tentang tadi Bu, terkait tentang tadi Bu yang nomor ini. Ini pemahaman saya ini Bu. Contohnya saya kan kurang update tentang ilmu bimbingan konseling ini. Jadi setelah saya mengikuti PPG ini ternyata banyak metode-metode baru, cara-cara baru di dalam penyelesaian masalah. Artinya ini, kenapa saya memilih up to date ini tadi? Artinya perkembangan ilmu ini kan banyak. Di sini kata yang saya maksud melaksanakan PTBK. Memang kita harus dalam artian tetap nggak boleh berubah-berubah tentang metode yang harus kita lakukan. Oh, setengah perjalanan berubah metodenya ini, memang nggak boleh. Tapi kalau dalam PTBK, kalau menurut saya kita terlebih dahulu harus sesuaikan dulu dengan metode yang terbaru. Itu menurut saya kira-kira Bu. Paham Bu dengan apa yang saya maksudkan Bu? Ya, paham Pak. Ya siap. Makasih Bu. Mohon pencerahannya Bu. Iya. Jadi yang Bapak maksud itu bukan metode, tetapi mungkin lebih ke strategi, lebih ke medianya, mungkin lebih kepada teknik. Nah, itu baru up to date, Pak. Dalam artian bahwa metode dalam penelitian tindakan bimbingan dan konseling itu rata-rata kualitatif, Pak. Ya, jadi jarang yang kuantitatif karena metode pendekatan metodologi itu biasanya harus tetap seperti itu gitu. Tidak bisa berubah-ubah kalau misalnya masalah ke metode. Tetapi kalau yang up to date itu lebih beririsan dengan tadi Pak, misalnya dengan memang situasi isu-isu yang sekarang, maka penyelesaiannya harus up to date, misalnya dengan strategi, teknik, pendekatan yang berbeda gitu. Berarti itu kan lebih ke up to date. Tetapi kalau ke metode itu harus ajeg Pak. Misalnya Bapak menggunakan single subject gitu ya metodenya gitu ya. Jadi atau kuantitatif atau kualitatif. Nah, itu saja gitu. Gak boleh tadi kalau kata Bapak juga sudah benar kan, tidak boleh berubah. Tetapi dalam konteks ini kalau up to date itu tidak berhubungan dengan metode gitu ya, dalam konteks pendekatannya. Artinya gitu kan, kualitatif ya kualitatif gitu tetap ya. Tidak kemudian begini ketika di tengah jalan karena ini udah kualitatif lalu kemudian Bapak berpindah jadi kayaknya nih pendekatan kuantitatif juga dilakukan gitu. Nah, tidak begitu. Kalau sudah kualitatif maka tetap terus kualitatif. Adapun yang disebut dengan up to date di sini gitu ya. Karena ini yang ditanyakan metode, Pak. Metodenya gitu ya. Bukan strategi.
bukan tekniknya gitu. Artinya untuk konteks up to date ini tidak pas untuk metode. Kalau metode itu lebih pas kepada ajeg gitu. Lebih pas kepada ajeg. Jadi kalau membuat penelitian harus ajeg gitu ya. Tidak bisa berubah-berubah gitu maksudnya Pak. Memang betul bahwa kalau kita melakukan penelitian harus mencari ya kira-kira apa nih gitu ya strategi yang pas saat ini untuk menangani anak seperti ini gitu. Itu harus up to date jelas. Tetapi kalau metode ya itu metode penelitian ya itu harus aja kalau mau kualitatif kualitatif, kalau mau kuantitatif kuantitatif. Tapi biasanya kalau PTBK atau PTK itu memang rata-rata menggunakan kualitatif gitu, pendekatnya kualitatif aja gitu Pak, nggak berubah-berubah gitu. Kalau menurut pandangan saya begitu ya, tapi ya mangga kalau misalnya Bapak berpikir enggak kalau saya mah lebih ke arah itu deh gitu, itu silakan karena kata saya juga saya bukan satu-satunya sumber yang harus juga menjadi satu-satunya rujukan. Jadi Bapak juga memang silakan untuk berdiskusi kembali karena masih ada beberapa hari ya untuk membicarakan di soal ini ya gitu Pak ya. Bagaimana Pak Nardi? Makasih Bu, ya Bu, makasih Bu pencerahannya Bu. Oke ya. Tetap ya Bapak nyari-nyari lagi ya, siapa tahu saya juga salah ya. Oke. Kita ke selanjutnya. Oke, guru BK atau konselor merasakan bimbingan klasikal yang diberikan tidak berjalan seperti yang direncanakan, terutama dari respon, kegairahan, dan antusias peserta didik mengikuti layanan. Guru BK atau konselor akan melakukan penelitian. Jenis penelitian yang tepat adalah A. Penelitian deskriptif, B. Penelitian eksperimen, C. Penelitian studi kasus, D. Penelitian tindakan. Kira-kira yang mana Bapak dan Ibu? Coba saya pilih yang C Bu, studi kasus. Alasannya apa Bu? Studi kasus kan kita kan menganalisis kan apa-apa, terus evaluasi apa yang harus refleksinya apa gitu, apa yang kurang, apa yang lebih itu kita refleksikan lagi. Oke. Itu alasannya ya Bu ya. Yang lainnya mangga. Mau siapa? Pak Amrun, Pak Nardi? Sepertinya ya Bu, kalau saya juga Bu, kalau eksperimen kan apa ya, contoh kayak itu coba-coba, studi kasus di sana berdasarkan keterangan dari soal, sepertinya udah termasuk kasus, udah pengalaman. Nah, sepertinya juga Bu. Cuman kalau deskriptif saya nggak paham pengertiannya, terus sama penelitian tindakan saya juga nggak paham. Mungkin itu Bu, saya lebih ke ngarah karena di soal ada kasus seperti itu, saya sepertinya milih C, studi kasus itu Bu dasarnya. Oke, silakan Pak Amrun. Ngikut aja lah Bu. Ngikut ya. Iya. Oke. Ikut. Alasannya juga ngikut juga. Oke, satu lagi sama Bu Sukma. Kalau saya D Bu, penelitian tindakan. Kenapa Bu Sukma? Karena kan ini kan untuk di kelas. Ini kan guru BK-nya merasa tidak berjalan lancar ininya klasikalnya. Sedangkan kalau tujuan penelitian tindakan itu kan memperbaiki pola ngajar guru gitu. Kalau yang setahu saya begitu. Karena saya juga waktu naik pangkat ke 3D kemarin kan pakai ini. Oke. Gitu. Ya, Bapak dan Ibu, jadi yang benar Bu Sukma. Ya. Kan ini kita tadi PTBK, Pak, penelitian, Iya. bimbingan dan konseling. Konseling. Ya, jadi
Kalau di kelas itu namanya penelitian tindakan. Ya, penelitian tindakan, bimbingan dan konseling. Kalau mata pelajaran penelitian tindakan kelas, ya kan gitu, PTK gitu. Jadi di kelas, karena kita itu pekerjaannya di kelas, karena ini sedang di kelas, bimbingan klasikal di kelas pastikan. Nah ternyata memang tidak ada respon, kegairahan dan antusias, bisa bermacam-macam kan itu penyebabnya. Nah, maka untuk memperbaiki ini, tadi betul kata Bu Sukma, dilakukanlah penelitian tindakan, bimbingan, dan konseling. Tentu dengan metode dan pendekatan serta strategi yang sesuai dengan PTBK. Kita tentu berbeda dengan guru mata pelajaran, tetapi dua-duanya sama, ini melakukan penelitian tindakan. Ya, kalau studi kasus itu lebih ke, biasanya studi kasus itu skripsi ya, studi kasus suka ada single subject. Saya juga kemarin ketika disertasi saya menggunakan studi kasus hanya 3 orang gitu, persoalan guru BK juga. Kalau eksperimen, wah eksperimen itu biasanya di lab-lab ya, di ya eksperimen gitu ya, satu obat dan sebagainya ya, walaupun misalnya di sisi manusia juga bisa menggunakan eksperimen, tapi lama kalau eksperimen ya, misalnya anak yang kehilangan semangat belajar di eksperimen menggunakan apa itu biasanya tahunan ya. Kalau deskriptif yaitu lebih ke mendeskripsikan saja kalau deskriptif itu ya, tapi berarti kan tidak ada perbaikan, hanya mendeskripsikan saja, hanya mengatakan kalau di kelas itu seperti ini, kemungkinan penyebabnya adalah ini gitu, dijabarkan, diterangkan, itu deskriptif, tapi tidak menyentuh perbaikan. Nah, PTBK maksudnya penelitian tindakan bimbingan dan konseling atau PTBK. Bapak dan Ibu harus tahu bahwa ini adalah jalan bagi kita untuk memperbaiki layanan bimbingan dan konseling dalam bentuk kelas. Berarti ini klasikal. Makanya di sini juga adalah klasikal. Ya. Jadi Pak Amun sekarang udah tahu ya penelitian tindakan? Ya Bu, maklum Bu, kami belum pernah naik pangkat jadi nggak tahu Bu. Belum pernah ya. Oh, iya, jadi memang ini salah satu ya, PKB itu kan guru itu salah satu kompetensi profesionalnya itu ya ini, harus mampu membuat penelitian tindakan bimbingan dan konseling. Dan yakin sebenarnya semua guru itu harus mampu karena dia pernah membuat skripsi. Skripsi itu kan penelitian itu ya. Jadi sebenarnya semua guru pasti mampu, apalagi kalau penelitian tindakan itu lebih sederhana sebenarnya. Tidak perlu ada ACC gitu dari dosen, tidak perlu kan, atau pengawasan dari kepala sekolah, enggak ya. PTBK itu kita yang menyelenggarakan gitu ya. Jadi itu betul-betul hak guru gitu ya, untuk melakukan hak dan kewajiban ya, berarti kan gitu. Dan itu hak prerogatif, silakan ya di kelas mau seperti apa, yang jelas tadi menggunakan langkah-langkah yang sistematis, menggunakan langkah-langkah ilmiah gitu ya, sehingga penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu bisa bermanfaat tidak hanya untuk Bapak saja, tapi juga bisa menjadi best practice nantinya kan untuk teman-teman BK yang lain. Jadi punya nanti kayak gini loh, kalau untuk anak yang tidak respon, kurang gairah, tidak antusias, gini loh strateginya, saya pernah meneliti dan itu berhasil. Nah gitu jadinya kan nanti. Jadi seperti itu. Makanya di kemudian nanti ada bukti-bukti, ya dokumen-dokumen, ya ada video, sehingga semua orang bisa mendapatkan manfaat dari penelitian tindakan kita. Bahkan yang lebih jauh itu bisa diupload ya, atau bisa dipublish ke berbagai jurnal, Sinta nasional, bahkan mungkin bisa jadi internasional. Jadi itu bisa sangat luar biasa. Ya bisa, pasti bisa Bapak dan Ibu ya, kalau kita memang mau bersungguh-sungguh ya, insya Allah. Oke ya, jadi ngerti ya bahwa tadi betul Bu Sukma berarti sudah bisa kritis ya untuk bisa menjawab soal ini, bahwa ini adalah penelitian tindakan ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Nah, ini dia. Komponen-komponen dalam proposal penelitian bimbingan dan konseling adalah, karena kita sebelum membuat PTBK itu kita proposal dulu Bapak dan Ibu ya. Kemudian itu biasanya ditandatangani, disetujui oleh kepala sekolah ya, oleh pengawas kan, kalau di saya begitu ya. Dan ini di dalam proposal itu komponennya apa aja? Mungkin kayaknya hampir persis dengan Bapak dan Ibu dulu ketika membuat skripsi, membuat proposal dulu kan ya, gitu. Yang A ada judul,
latar belakang, ini harus dipahami ya Bapak dan Ibu. Rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual kajian pustaka, hipotesis tindakan, dan metode penelitian. B. Judul, ada latar belakang, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual kajian pustaka, hipotesis tindakan, dan anggaran. C. Ada judul, ada latar belakang, ada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual kajian pustaka, hipotesis tindakan, dan alokasi waktu. Jadi yang berbeda di akhir-akhirnya aja ya Bapak dan Ibu ya. Nah yang terakhir itu bedanya hipotesis tindakan dan pihak yang dilibatkan. Jadi bedanya itu A itu metode penelitian, B anggaran, C alokasi waktu, D pihak yang dilibatkan. Menurut Bapak dan Ibu komponen yang paling tepat apakah A, B, C, atau D? Saya B, Bu. Oke. Di sana menyangkut ada anggarannya mungkin. Saya belum pernah tadi. Bu Sukma bisa tuh. Sudah katanya kan? Oke, Pak Amrun B. B. Yang lain, Pak Nardi. Aduh, opo iki ya. Nah, karena Bapak tidak mungkin jarang berlatih di proposal penelitian, jadi bingung ya Pak ya? Iya. Ya, betul Bu. Nah, kalau yang akan metode penelitian itu kalau nggak salah tersendiri ya Bu ya? Oh saya kurang tahu Pak, makanya saya tanyain dulu. Kalau nggak salah metode ada, ini kan di dalam komponen proposal. Apa A ya Bu ya? A aja pula Bu. B. A Bu. B, Pak Nardi. Alasannya A apa Pak Nardi? Saya Ya Pak, ada judul, latar belakang, sekaligus metodenya, metode yang mau dipakai untuk penelitian itu apa, kira-kira gitu Bu. Intinya Bu. Oke. Bu Anita? Dari opsi A, B, C, D jatuh ke A, Bu. Karena yang B itu kan anggaran, maksudnya anggaran itu memang harus dimasukkan ke ini, biasanya nggak pernah gitu Bu. Kalau proposal biasanya ada. Cuma proposal ini bendahara itu. Itu proposal pembangunan musola seperti itu. Saya pilih ke A, Bu. Bu Sukma juga alasannya apa Bu Sukma? Ayo Suk, jawab Suk. Ibu Anita itu tadi Bu. Oh Bu Anita. Ibu ini ke galak, suka salah kalau berdua kita Suk. Suaranya hampir sama. Kan Ibu Ine yang baru kenal Toboko. Kami aja sering salah antara Bu Sukma sama Bu Anita nih Bu. Oh gitu. Iya Bu, karena sama-sama cantik, sama-sama pintar, suaranya juga hampir sama, kayak gitu Bu. Pantesan ya. Pantasan solmetan terus sama Sukma ya. Oh gitu, Masya Allah ya. Ya Bu. Amin ya. Jangan-jangan kita kembar. Kembar yang terpisah. Karena jadi aku juga panggilannya Emma, Yu Anita. Oh gitu. Kembali ke panggilannya Emma. Iya. Ya, itu kan nama di tengahnya Ayu tuh, Emma. Oke, Ibu kita kembali ke laptop nih. Ayo. Kalau Sukma D, Bu. D. Kenapa D, Bu Sukma? Aduh, karena kan kita perlu ada pihak yang dilibatkan. Kayaknya terus. Pakai kayaknya ujungnya.
Oke, ya jadi sebenarnya ini kan dari A, B, C, D itu semuanya sama ya, berarti sudah benar kecuali dan di akhirnya, dan metode penelitian, dan anggaran, C dan alokasi waktu, D dan pihak yang dilibatkan. Kalau saja Bapak dan Ibu sering membuat proposal pasti tidak akan sulit karena ini jawabannya A. Jadi di dalam proposal itu harus ada metode penelitian. Jangan dulu ke anggaran mentar. Alokasi waktu juga nanti kalau sudah ditandatangan kepala sekolah sudah yakin sudah oke baru gitu ya. Ada pihak yang dilibatkan itu juga nanti kalau misalnya sudah disetujui, sudah ACC, sudah tanda tangan baru kita mikirin nanti ke hal-hal yang anggaran, alokasi waktu atau pihak. Tapi metode itu penting karena bagaimana kita bisa meneliti kalau metodenya tadi ya yang ajeng itu tidak disertakan. Jadi di dalam komponen proposal itu terdiri dari judul, harus ada latar belakang, rumusan pertanyaan penelitiannya seperti apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, ada kajian teorinya atau konseptual atau kajian pustaka, ada hipotesisnya tadi ya, kalau dengan pendekatan ini atau dengan strategi ini maka anak akan seperti ini. Maka metode yang digunakan agar hipotesisnya terbukti, misalnya Bapak dan Ibu menggunakan seperti apa ya. Jadi di dalam komponen proposal itu A, Bapak dan Ibu. Ingat ya, nanti takutnya ada soal ini, Bapak dan Ibu bisa jawab. Berarti kuncinya di ujung itu ya? Berarti kuncinya di ujung yang A itu ya, metode penelitian. Harus ada metodenya. Harus ada metode kalau di dalam komponen proposal. Enggak, kata kuncinya kalau saya di sini melihat di proposal, artinya cuman proposal dulu. Berarti kita baru ngajukan proposal, kata-kata di proposal. Kalau saya melihatnya seperti itu, Pak Amrul. Ya, betul karena memang di proposal itu harus seperti ini. Cukup seperti ini sampai metode. Gak harus ada sampai ke yang lain-lain misalnya anggaran, enggak lah gitu ya. Alokasi waktu belum itu ya. Jadi beda dengan anggaran tadi memang proposal membuat masjid ya sih harus ada anggarannya gitu ya, gitu. Ya, kemudian waktu itu sudah nantilah gitu ya itu. Kemudian pihak-pihak nanti yaitu nanti akan di walaupun sebenarnya di metode juga mungkin ada nanti pihak yang dilibatkan itu ada biasanya ya gitu. Kemudian alokasi waktu juga sebenarnya mungkin bisa masuk di metode penelitian gitu seperti itu ya. Nah jadi yang benar adalah A ya. Oke. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling layak dan menarik sebagai judul artikel ilmiah? Ingat ini artikel ilmiah. Menarik ya karena kalau judul itu harus hooks katanya jadi bikin orang penasaran, bikin orang apa sih gitu, ini apa ya gitu. Nah kayak gitu ya. Nih ya, yang pertama A, peningkatan disiplin belajar siswa SMP. B, strategi peningkatan disiplin belajar siswa SMP. C, upaya peningkatan disiplin belajar siswa SMP. D, 3 tips sukses peningkatan disiplin belajar siswa SMP. Jadi judulnya ini sebenarnya peningkatan ya disiplin belajar siswa SMP. Tetapi apakah strategi, apakah upaya, apakah 3 tips sukses? Nah, yang menarik judul untuk artikel ilmiah. Kira-kira Bapak dan Ibu mau pilih yang mana? Kalau Nardi B, Bu. Coba B, Bu. Kalau Sukma C, Bu. Ya, adapun alasannya apa ya? Yang pertama membuat judul itu menarik, agar menarik. Yang kedua membuat rasa penasaran seperti itu. Nah, jadi di kata-kata strategi itu sepertinya menarik. Apa sih Pak? Bagaimana sih strategi? Mungkin itu dasarnya. Sama yang saya agak ragu juga sama yang D. Tapi tips di sini apa ya? Mungkin hanya seseorang yang hanya memiliki, tetapi sifatnya tidak umum. Saya lebih ke B, Bu. Itu alasannya, Bu. Oke. Silakan yang lain. Pak Amrul mau yang mana? Aku yang C, Bu. Upaya. Upaya. Kenapa upaya? Ingat pada itu kalau membuat itu upaya peningkatan apa kemarin tuh? Lupa sebut, tapi saya ngambil upaya kemarin. Apakah itu cukup menarik sebagai judul? Agak lumayan, Bu. Oke. Silakan Bu Sukma ya, yang belum. Tadi saya C, Bu. Ibu Anita yang belum, Bu.
Oh, Bu Anita ya, Bu Pak. Anita. Salah lagi. Salah lagi saya. Yang Bu ini Ya. salah Anita lagi. ya. Saya Ayo Bu Anita buka aja kameranya biar kelihatan. Jadi Bu Anita saya juga sama Pak Amrun sama. enggak Bu, saya karena maunya yang menarik kata Ibu nanti, bagi saya yang menarik itu di D Bu. 3 tips sukses. Oke ya. Jadi menurut Bu Anita itu cukup menarik. Saya pilih yang D. Oke. Jadi yang benar yang Bu Anita. Jadi yang menarik itu ya 3 tips gitu. Jadi orang tuh akan penasaran apaan sih tipsnya gitu untuk meningkatkan disiplin belajar siswa. Kalau strategi, upaya itu terlalu umum Pak. Orang biasanya juga apalah strategi paling juga kayak gitu. Tapi kalau sudah 3 tips sukses itu biasanya orang penasaran apa sih 3 tipsnya supaya sukses dalam peningkatan disiplin belajar siswa SMP gitu. Jadi Bu Anita menurut saya ini yang benar adalah yang D ya, karena memang tadi menurut Bu Anita juga ini cukup menarik. Kalau Pak Nardi ataupun Pak Amrul juga kan iya kayaknya menarik deh gitu, tidak yakin bahwa itu sebagai sesuatu yang menarik ya. Upaya itu terlalu umum, upaya strategi ya itu terlalu umum ya. Tapi kalau misalnya 3 tips sukses itu biasanya kita sendiri juga pengen tahu apa sih itu 3 tips suksesnya gitu untuk meningkatkan disiplin belajar siswa. Ingat bahwa judul itu harus benar-benar membuat orang pengen baca gitu. Nah gitu ya, sehingga kalau bikin kayak gimana sih itu gitu ya, seperti itu gitu. Jadi orang yang Ya. Izin Bu, apa namanya, ini cuman beda persepsi aja. Gini Bu. Ya, silakan boleh. Kemarin waktu kami PPG ada salah satu teman kami waktu itu tentang motivasi belajar, beliau menyampaikan, saya ingat itu tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah waktu itu disanggah oleh dosen bahwasanya kata tips itu hanya untuk dirimu, bukan untuk misalnya nanti kan di atas itu kan ada kata artikel ilmiah, artinya bukan hanya kita sendiri tetapi orang lain juga bisa melihat. Tadi memang saya ragu antara B sama D, saya ragu Bu. Nah cuman saya ingat itu tadi waktu teman itu sanggahan dari dosen, saya ingat kalau yang namanya tips itu bisa jadi cuman kamu, dan bisa yang lain bisa jadi beda. Kira-kira itu dasarnya. Tapi Pak Sunardi, bagus ya. Itu kan judul artikel Pak. Artikel ya memang kata Pak Sunardi tadi kan yang ilmiah, tapi kan kita kan di manakah pernyataan di bawah yang paling layak dan menarik berarti kan menurut kita itu Pak. Ya. Oh iya. Ya Bu. Ya ini artikel Pak ya, jadi bukan semacam kayak judul-judul penelitian formal yang misalnya seperti tadi PTBK ya, tidak pas ini 3 tips kayak gini ya. Tapi kalau lebih ke artikel ini ilmiah bisa Pak. Ada artikel itu macam-macam kan, ada artikel ilmiah, ada artikel populer ya gitu. Jadi artikel ilmiah itu ya lebih bisa menggunakan judul-judul yang memang ini orang ingin membaca. Tapi kalau lebih ke strategi, ke upaya, ini bisa, tapi judulnya gitu kan ya, sebagai artikel ilmiah biasanya kurang nge-hooks gitu, kurang membuat orang yang penasaran ngebaca gitu, seperti itu Pak. Ya, Bu, siap. Oke ya. Selanjutnya. Peningkatan motivasi belajar menggunakan token ekonomi pada siswa SMP merupakan judul artikel dalam bentuk artikel konseptual, artikel hasil penelitian, artikel teoritis, bisa artikel konseptual maupun hasil penelitian. Token ekonomi itu semacam strategi ya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi lebih kepada bagaimana melihat ya sisi tingkatan-tingkatan ekonomi lah gitu ya, token ekonomi itu. Artinya salah satu strategi yang digunakan gitu. Tapi kalau kita ke judul merupakan judul artikel dalam bentuk apa ini maksudnya gitu. Apakah dipilih D aja lah Bu. Oke. Kenapa Pak?
alasannya ada konseptual, ada yang A tergabung sama penelitian. Itu aja alasannya, Bu. Oke. Oke, bagus, punya alasan yang luar biasa ya. Silakan yang lainnya. Mau punya yang mana? Apa konseptual, hasil penelitian, atau artikel teoritis? Ya. Peningkatan motivasi belajar menggunakan token ekonomi pada siswa SMP merupakan judul artikel dalam bentuk konseptual, hasil penelitian, teoritis, atau yang mana? Amrun apa? A. Oke. Alasannya Pak A? Kalau kita baca menarik, kalau kita baca artikel konseptual, itu aja. Oke. Oke. Bu Anita atau Bu Sukma silakan. Gak cepat waktu berjalan. Sukma D. Kenapa Bu? Bisa artikel konseptual. Artikel konseptual itu Silakan alasannya. nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Tafsirnya atau emang harus Enggak, kalau ke konseptualnya itu kan apa ya, konseptual, menjelaskan konseptual yang apa nih katanya, ya gitu aja lah Bu, pokoknya deh. Oke, Bu Anita. Ini nggak tahu Bu. Yang ini aku pilih. Gelap. Iya Bu, gelap. Ya, kalau kita membaca nih ya Bu ya, misalnya di artikel tertentu lah, atau di surat kabar, atau di berbagai penelitian atau apapun lah gitu ya. Ini ada bacaan peningkatan motivasi belajar menggunakan token ekonomi pada siswa SMP. Ini bisa konseptual ya, tetapi juga bisa hasil penelitian gitu. Bahwa token ekonomi secara konseptualnya dia bisa meningkatkan motivasi belajar. Tapi juga ini berdasarkan hasil penelitian bahwa token ekonomi itu atau peningkatan motivasi belajar itu bisa digunakan token ekonomi sebagai strateginya gitu. Jadi peningkatan motivasi belajar menggunakan token ekonomi pada siswa SMP itu bisa artikel konseptual maupun hasil penelitian. Jadi yang benar tadi Pak Nardi ya. Sukma juga. Sukma benar Bu. Walaupun cap-cip-cup. Ya. Jadi pokoknya kita memikirkannya ya bahwa kalimat itu gitu, kalimat peningkatan motivasi belajar menggunakan token ekonomi pada siswa SMP ya ini bisa konsepnya begini gitu. Konsep yang menunjukkan bahwa token ekonomi bisa meningkatkan motivasi belajar. Ini secara konsep. Tapi juga pernyataan ini bisa berupa juga hasil penelitian. Kalau artikel teoritis mah tidak mungkin ya, ini secara teoritis gitu. Biasanya kalau motivasi belajar dengan teori-teori tertentu kan begitu ya, lebih ke arah itu. Tapi pernyataan ini lebih merujuk kepada bisa secara konseptual bahwa memang token ekonomi itu bisa meningkatkan motivasi belajar dan memang ini bisa berdasarkan hasil penelitian. Jadi jawabannya D ya Bapak dan Ibu. Oke ya, kita teruskan. Guru BK perlu mengembangkan layanannya sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu bentuk pengembangan layanan BK adalah berbasis ICT, yaitu konseling online. Berikut ini alasan yang paling tepat bagi guru BK untuk melaksanakan konseling online adalah A. Memudahkan guru BK karena tidak perlu datang ke sekolah. B. Mempromosikan bahwa konseling bersifat praktis dan menyenangkan. C. Memanfaatkan fasilitas sekolah agar tidak kalah dengan guru mata pelajaran. D. Memantau aktivitas siswa dalam dunia maya melalui berbagai sosial media. Kira-kira yang paling tepat dari pertanyaan ini yang mana Bapak dan Ibu? Kalau Nardi B Bu. Oke.
Karena di sini karena perkembangan zaman sekaligus mempromosikan ada sosial media, kira-kira cara memanfaatkan sosial media, dan jadi sehingga kata konseling yang yang dibenak siswa selama ini agak kurang menyenangkan bisa menyenangkan, kira-kira merubah pola pikir mereka ke arah yang lebih baik. Selama ini mungkin pandangan mereka masuk datang ke sekolah ruangan konseling kayak gitu. Mungkin saya dasarnya itu Bu, milih yang B Bu. Oke, siap Pak Nardi. Pak Amrun? Ya Bu, ikut B Bu. Oke, ada alasan? Karena sifatnya praktis dan menyenangkan. Oke. Bu Anita atau Bu Sukma? Opsi A, B, C, D, saya pilih B Bu. Ibu Anita ini Bu. Alasannya Bu? Karena kalau konseling online itu kan bisa jadi bahan untuk kita promosikan bahwa untuk melakukan konseling itu bisa dengan menyenangkan. Misalnya kita apalagi kan kadangan mungkin siswa itu pada saat di sekolah dia belum bisa, tapi kalau lewat online mungkin dia berani gitu. Oke. Bu Sukma, setuju atau mau yang lain jawabannya? Iya, setuju aja Bu. Oke, setuju ajanya nih gimana nih? Kok jawabannya kayak kurang yakin gitu? Yang jelas gini Bu, kalau yang A itu, kalau menurut kami ya, saya ya, guru BK tidak perlu datang ke sekolah, kan nggak mungkin kan ya Bu. Itu satu, nggak masuk kalau yang A. Terus yang C, memanfaatkan fasilitas sekolah agar tidak kalah dengan guru mata pelajaran. Emangnya saingan, kira-kira kayak gitu. Nah, terus yang nomor D, aktivitas siswa dalam dunia maya melalui berbagai sosial media. Memantau aktivitas tidak mesti hanya melalui kira-kira banyak tempat kita. Kalau opsinya itu Bu, tambahan untuk dasar pemilihan B kalau saya Bu. Ya, betul Pak Nardi ya. Jadi jawaban yang benar adalah B ya. Jadi semuanya benar nih ya, bahwa tidak mungkin kita memantau aktivitas siswa dalam dunia maya melalui berbagai media sosial. Kan ini sudah berbeda ya, ini konseling online ya, sudah berbeda dengan sosial media gitu ya. Jadi maksudnya adalah tidak dalam rangka sedang menyelidiki gitu ya, tetapi memang betul bahwa jawaban yang diinginkan adalah dengan konseling online ini mempromosikan bahwa konseling itu bisa praktis dan menyenangkan. Karena sekarang anak-anak itu kan memang lebih di sosial media ya gitu, lebih anak di situ, maka justru ketika konseling masuk ke online, maka itu akan menjadi peluang sebenarnya bagi kita guru BK untuk bisa memanfaatkan ya platform apapun itu ya di sosial media agar anak-anak bisa senang ya, bahwa guru BK bukan hanya ngurusin anak yang bermasalah saja atau anak-anak nakal, tapi mereka juga bisa curhat kan, bisa berbagai hal di dalam konseling online gitu ya. Jadi betul ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti untuk soal-soal seperti ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu benar semua ya, kan ini lebih bersifat atau lebih mudah karena memang opsinya yang lain di ACD-nya itu tidak membuat Bapak dan Ibu berpikir berpikir dua kali gitu. Makanya udah deh B yang benar gitu dibanding dengan A, C dan D. Karena opsi-opsinya ini tidak terlalu dilematis gitu. Kadang-kadang yang sulit itu ketika soal mudah tapi jawabannya dilematis gitu. Yang ini juga kayaknya benar deh, yang ini juga benar deh. Nah, itu yang kemudian harus Bapak dan Ibu hati-hati ya nanti. Oke. Nah, ini seorang guru BK telah melakukan PTBK di sekolah tentang layanan klasikal. Tadi ya, penelitian, tindakan, bimbingan, dan konseling. Dia telah melakukan publikasi secara ilmiah dalam sebuah jurnal nasional. Akan tetapi, ada perasaan yang kurang dalam diri terkait dengan kepuasan untuk membagikan pengalaman dan karyanya. Media yang bisa dipilih untuk melakukan itu adalah A. Membuat video praktik layanan yang dilakukan agar dapat diunggah di YouTube dan dijadikan pembelajaran bagi semua orang. B. Melakukan publikasi kembali di majalah atau jurnal lain agar dapat dijangkau semua orang. C. Melakukan publikasi dengan website atau blog akan hasil penelitiannya. D. Menerapkan hasil PTBK dalam aplikasi sosial media untuk pengembangan lebih.
Yang mana nih Bapak dan Ibu? Yang pasnya. Silakan dibaca dulu hati-hati. Silakan, mau siapa? Pak Nardi dulu? Di sosial media atau dilanjut. Nardi coba yang abu. Adapun dasarnya alasannya Ya. dijadikan untuk pelajaran. Aduh, bingung, Bung. Seorang guru BK telah melakukan PTBK di sekolah tentang layanan klasikal. Dia telah melakukan publikasi secara ilmiah dan sebuah jurnal nasional. Akan tetapi ada perasaan yang kurang dalam diri terkait dengan kekuasaan untuk membagi penganggaran tersebut. Media yang dipilih untuk melakukan itu adalah menaruhkan hasil PTBK dan publikasi sosial media untuk pengembangan lebih. Oh ya, bingung sebentar Bu. Yang lain dulu Bu. Oke. Ayo Bu, coba B Bu. Apa Bapak yang B? B. Ini sana melakukan publikasi kembali. Tadi kan dia belum merasa belum puas. Dia mungkin dia berulang project manager kalau ingat dari jawabannya itu. Alasannya Bu. Oke. Silakan, yang Bu Anita atau Bu Sukma? Saya Bu, Ibu Anita. Oh ya. Saya pilih yang B karena di situ kan guru BK-nya itu kan ada perasaan yang kurang dalam dirinya terkait dengan kepuasan untuk membagikan pengalamannya. Jadi dia membagikan pengalamannya itu dengan melakukan publikasi kembali di majalah atau jurnal lain agar dapat dijangkau semua orang. Itu aja Bu. Oke. Silakan Bu Sukma, mau yang mana? Saya ikut Pak Nardi, Bu. Yang mana? Yang A ya. Ya Pak Nardi ya tadi ya. Ya, yang A. A. Oke, alasannya Bu. Tidak punya alasan. Alasannya ikut-ikutan. Kemungkinan alasannya itu tadi Bu. Iya, sama itu ya, karena menjangkau lebih luas kan. Artinya gini, kalau seandainya itu kan dijadikan untuk pembelajaran bagi semua orang. Ini kan kami merasa siapa guru BK ini kan merasa ada yang kurang nih. Nah, jadi kalau seandainya ada yang kurang, dia buatkan praktik supaya pembelajaran bagi semua orang berdasarkan kekurangan saya ini supaya jangan sampai orang-orang lain juga merasa seperti saya. Mungkin itu alasannya kalau kami pilih A itu Bu, kalau saya Bu. Kembali ke bandar. Bu Ine. Ngapa hilang kowe? Mana Ibu ininya? Maha Bu, emang Bu. Sepertinya Bu Ine lagi keluar. Ya. Ayo Pak Nardi ambil alih. Pak Sony baru gabung tuh. Ada Pak Sony. Pak Oh Sony. iya, selamat datang Pak Ketua. Lah 2 hari kok udah gabung gue. Iya. Mayor. Nah, kebun terus Ibu Pak. Kalau kata Bu Emma, mayor ini pangkatnya ini.
Pak Andri, ya itu Bu Ina masuk lagi. Mohon maaf barusan terlempar. Iya Bu. Ya Bu. Oke, nanti saya coba lagi ya, present lagi. Sebentar. Nah, ini udah kelihatan Bapak dan Ibu? Sudah. Sudah Bu. Udah Bu, udah. Oke ya, jadi sekali lagi bahwa guru BK itu udah melakukan PTBK ya, dan sudah publikasi. Artinya dia kejurunan nasional Sinta itu ya, biasanya Sinta 1 sampai Sinta 6. Tetapi dia itu pengen gitu hasilnya itu bagaimana dibagikan pengalamannya. Nah, media yang dapat dipilih yang mana? Yang tepat itu yang A. Ya. Karena membuat video praktik kemudian diunggah di YouTube dan dijadikan pembelajaran bagi semua orang gitu ya. PTBK-nya tetap dia sudah ke jurnal, tetapi videonya itu bisa di-share di YouTube. Adapun yang B tidak mungkin itu kalau publikasi kembali di majalah atau jurnal lain agar dapat dijangkau semua orang, kan hanya publikasi itu mah, bukan videonya. Justru dia mah tadi ya di dalam kata kuncinya ingin kepuasan membagikan pengalaman dan karyanya gitu ya. Kalau website atau blog juga ini kurang ya, karena biasanya tidak semasif YouTube gitu ya. Kemudian dalam aplikasi sosial media juga ini kurang. Nah, justru yang yang paling tepat itu adalah membuat videonya praktik layanan dari hasil PTBK itu yang sudah publish ke jurnal, lalu kemudian diunggah ke YouTube. Jadi yang benar tadi Pak Nardi ya, sama siapa? Ya, Pak Nardi ya? Ya, Bu. Sama Bu Emma, Bu. Bu Emma juga benar. Bu Sukma, sama Bu Sukma. Oh iya, Bu Sukma. Oh ya, sama-sama Bu. Oke ya, jadi Pak Nardi itu walaupun coba-coba tapi benar ya. Mudah-mudahan nanti feelingnya strong ya, sangat kuat untuk bisa menjawab soal-soal nanti ya, insya Allah. Ya, amin, amin. Minta semua bisa kawan-kawan juga Bu. Amin ya, insya Allah, amin. Amin, amin. Di ujung-ujung Bu Ina ada Pak Sony gabung. Oh, ada Pak Sony. Selamat datang Pak Sony ya. Walaupun masih ada tinggal setengah jam lagi, apa-apa ya Pak Sony ya. Itu tadi kita sedang membahas tentang PTBK Bu Pak Sony, kan kisi-kisi. Ya selalu ada ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kan ada videonya Pak Sony ya. Untuk terima kasih Bu. ditonton kembali gitu, supaya nanti soal-soal ini selalu keluar ya. Karena memang di kisi-kisi jelas bahwa ada PKB ya. Bagaimana kita sebagai guru BK mampu melakukan PTBK, penelitian tindakan bimbingan dan konseling ya. Oke, nomor selanjutnya, nah ini lebih ke konseling lagi ya. Pada proses konseling, konselor memberikan sikap positif tanpa syarat kepada konselingnya. Hal ini dikenal dengan nama, wah ini makanya semua udah bisa deh. A. Positive regard. B. Unconditional positive regard. C. Conditional positive regard. D. Unconditional regard. Negative regard. Yang mana nih? Ini mah udah populer ya Bapak dan Ibu. Silakan, mana siapa yang mau menjawab? Yang masih segar ini Pak Sony sebenarnya, sepertinya Bu. Tapi kalau kalau Nardi coba yang A Bu. Positive regard. Apa itu positive regard? Sebenarnya saya nggak ngerti. Dari A sampai E saya nggak ngerti apa namanya bahasa Inggris ini Bu. Lagi bahasa Bengkulu saya udah ngerti segala. Jadi cuma nih ada yang kata-kata positifnya aja Bu, itu aja. Tapi semuanya ada nih Pak, BC juga ada Pak nih positifnya. Oh iya ya. Ya betul juga ya Bu ya. Aduh. Saya baca awalnya aja tadi. Makanya Pak, kalau baca soal dengan jawabannya harus hati-hati Pak. Walaupun Bapak nggak ngerti, harus hati-hati ngelihat gitu ya, supaya tidak salah. Betul. Jadi ya, yang mana pasnya Pak Nardi? Capcut, conditional positive regard, berarti kondisi yang positif. Hal ini dikenal dengan apa? Oh ya, C aja ya.
Kalau kondisional atau kondisi, situasi dan kondisi, positif, reject itu apa artinya Bu Emma? Bu Emma nih paham bahasa Inggris, Bu. Makasih. Nah itu aja Bu. Apa namanya, C itulah Bu, Nardi Bu. Ininya yang ini belum nyambung. Terlempar lagi. Ibu Inenya, mungkin terlempar lagi ini. Iya nampaknya. Ya udah Pak, ini Pak Ketua. Oh, ngomong-ngomong Pak Ketua sudah download ini Pak Ketua, RV732 Pak Ketua. Oh ini examnya. Sudah. Iya, sistemnya, aplikasi sudah. Tapi terakhir kalau dengar cerita minta yang terbaru pas di hari Kamis besok kan? Kalaupun ada istilahnya tidak ada yang terbaru, itu pakai itulah kan? Iya, kalau tidak ada pembaruan berarti pakai yang itulah gitu. Iya Pak. Dia itu bukan install Pak Sunardi, tapi menjalankan aja itu. Cuman menjalankan aja. Nah. Saya belum sih, masih nunggu itulah. Mungkin besok terakhir coba apa namanya. Halo Pak Sony. Halo, Pak Amrun. Kamu gunakan laptop itu di ketentuan Persi tidak ada? Apa? Persi laptop yang kita gunakan, ada enggak? Ada, Tadi kalau speednya 34 bit dengan 64 bit itu 34 dengan 64 kan bit ini. RAM-nya minimal 2 kan? Ada di WA gitu, di grup coba no. Ada di grup itu. Aku belum nengok grup ini. Soalnya aku belum buka, baru pulang tadi. Itulah belum sempat. Kalau yang kami udah ada tadi Pak di grup kami. Saya udah download. Oh, Jangan apa Bu Anita? Bu Anita. ini barusan ini lagi saya. Maaf ya. Oh iya Bu. Bu. Lanjut Bu. Ya. Oke, silakan. Saya Bu pilih yang A, Anita. Positif regard. Ya, kenapa? Positif regard. Positif kan, positif otomatis positif kan. Ya. Regard tuh penghargaan kan, reward ya kayak penghargaan ya. Ya. Kalau penghargaan reward Bu, ini regard. Positif regard. Regard itu apa sih artinya? Penerimaan. Penerimaan. Apa tuh jawabannya? Menerima secara positif tanpa syarat gitu Bu. Kalau yang C kondisional itu berarti kan dia itu kan kondisi. Ya. Kondisinya gitu Bu. Jadi saya pilih yang A Bu. Oke. Pak Sony, mau yang mana jawabnya nih Pak Sony? Pendatang baru. Kalau saya C Bu. Oke, kenapa C Pak? Ya itu kan mengkondisikan untuk memberikan sikap positif gitu aja Bu. Oke. Pak Amrun? Ikut A Bu. Ikut A? Ya. Oke. Satu lagi siapa? Bu Sukma atau Bu Anita nih? Saya tadi Bu Anita Bu. A Bu. Berarti Bu Sukma berarti yang belum. Sukma B Bu. B. Kenapa B Bu Sukma? Itu kan unconditional. Berarti dia Antu perasaanku kebalikan lah, masuk. Antu tidak artinya yuk. Iya. Ya kan dia kan tanpa syarat. Dia kan memberikan sikap positif tanpa syarat. Maksudnya tuh Tidak salah. Kenapa ada bahasa Inggris kok? Ya gitulah Bu, pokoknya cap cip cu. Ujung-ujungnya. Ya. Nggak bisa jelasin gimana ya maksudnya tuh. Ya, sebenarnya istilah ini sangat populer ya Bapak dan Ibu ya. Ini di buku-buku konseling itu selalu keluar ya, selalu ada ya bahwa kita sebagai guru BK itu memang harus menerima ya konseling itu apa adanya, tidak boleh milih-milih. Dan kalau kita bisa membaca yaitu
positif regard itu penerimaan positif, unconditional itu tanpa syarat. Kalau conditional itu syarat, harus ada syarat. Ya gitu. Jadi yang benar yang B tadi Bu Sukma, unconditional positif. Selamat Bu Iya, Sukma. syarat ya kan. Betul. Tadi kan positif regatnya iya, penerimaan positif, Iya. tapi tanpa syarat. Karena mungkin saja ada yang menerima positif tapi pakai syarat. Iya, Kan benar. bukan macam-macam kan benar. konseling Oke, yang datang terima itu. kasih. Ya, Kan jadi an, ini kuncinya di an. Kasih annya tepuk tangan dulu. unconditional. Iya. Unconditional itu kan syarat ya, dikondisikan gitu. Kondisinya harus kayak gini gitu. Iya. Nah, unconditional itu berarti tidak dalam kondisi apapun, pokoknya kita positive regard gitu. Iya. Kita menerima secara positif ya. Ingat Bapak dan Ibu ya. Oke. An. Dan Oke, ini memang ini harus makan. jadi bagian yang harus kita sikap yang harus kita miliki ya Bapak dan Ibu, unconditional positive regard. Jadi siapapun anak yang ada di sekolah itu anak kita. Jadi harus diperlakukan seperti anak kita gitu. Makanya tanpa syarat. Tidak ada anak yang nakal kan, yang ada anak yang unik ya gitu. Harus dibantu. Oke. Seorang siswi terobsesi bersikap seolah-olah anak orang kaya di hadapan teman-temannya. Padahal sebenarnya dia dari keluarga sederhana. Hal ini merupakan contoh inkongruensi. Artinya tidak kongruen ya. Apakah A, real self versus self concept? B, ideal self versus self concept? C, ideal self versus real self? D, ideal self versus self awareness? Yang mana? Kan suka ada Bu di sekolah saya juga anak ngomong, saya itu pernah pergi ke Korea Barat katanya, padahal belum pernah ada ya ke Korea. Tapi memang benar Bu, kenyataan anak orang ngomong kayak gitu. Dia seakan-akan orang kaya gitu. Padahal dia sederhana. Nah, berarti ada inkongruensi. Ada yang tidak pas antara apa dengan apa. Kira-kira yang mana? Bapak harus tahu dan Ibu berarti kan ini dalam bahasa Inggris ya, tapi ini bahasa Inggrisnya sederhana kok. Bisa gitu. Self itu diri, real itu nyata, konsep itu konsep, self itu diri. Jadi konsep diri. Jadi yang mana nih? Yang pasnya. Bohong lah gitu, kenyataannya gitu. Padahal mah nggak kaya, tapi dia ngomong ke orang-orang, aku ini orang kaya gitu. Terobsesi bersikap seolah-olah anak orang kaya. Ya, depan teman. Ya? B. Kenapa D, Pak? B, Bu, B. Oh, B. Ya. Ideal self versus self concept. Jadi diri yang ideal berinkongruent ya, tidak sesuai dengan konsep diri gitu ya, Pak. Mungkin. Oke. Pak Amrun? B. Oke, kalau Pak Nardi? Pernah ini Bu, pernah di YouTube pernah saya nonton ini pernah ini, tapi saya lupa Bu. Apa ya jawabannya? Oh iya. Pernah saya perasaan kalau nggak salah pernah saya lihat di YouTube dulu ada soal di sini ini nih. Iya, berseliweran Pak, soal-soal yang gini di YouTube berseliweran. Ya betul Bu. Seharusnya sudah harus bisa ini. Seharusnya ya Bu. Itu sudah dijelaskan juga tapi saya lupa. Apa ya? Bu, minta maaf Bu. Ya, ini gara-gara nggak paham dengan bahasa orang sebelah ini, tetangga sebelah ini kita real set berarti diri dalam konsep. Bu, sepertinya Bu. Oke, sepertinya A diri, ya. Kenyataan diri dengan konsep diri yang beda. Mungkin A, Bu. Oke. Siapa? Oke. Pak Bu Anita? Saya coba pilih yang C, Bu. Kenapa C? Ideal shape sama real shape. Tadi kan kalau real itu kan berarti sesungguhnya gitu kan, Bu. Kalau yang ideal itu kan dia ingin, cuma nggak ada ideal tuh. Dia ingin dia itu dilihat orang itu
ideal gitu. Itu aja Ya. lah, Bu. Ideal self dengan real self ya. Kalau Bu Sukma? Bentar Bu, lagi Mikir dulu ya. Oke. real self concept. Kayaknya C juga, sama kayak Ibu Anita. Satu pikiran ya. Ya, ideal self itu kan kondisinya apa ya, ideal. Ideal tuh kalau menurut saya tuh ingin dia tuh idealnya gitu gimana gitu lah ngomongnya tuh. Ya, keinginan dia, apa ya namanya? Idealnya dia gitu. Mungkin dia ingin membuktikan gitu kan. Gimana saya nampak maunya dia. Oke, Pak Sony? C, Bu, pokoknya C. Pakai pokoknya. Saya biarlah salah sekarang, Bu. Saya A, Bu. Nanti yang penting nanti Pak Tupe betul. Real shape versus self concept, karena realnya tidak seperti itu, konsep dirinya tidak seperti itu sebenarnya. Dia ingin tidak real seperti itu. Oke. Kan ini yang ditanyakan contoh inkongruensi, berarti tidak kongruen, tidak sesuai ya gitu dengan tadi dia itu seakan-akan disebut sebagai orang kaya padahal kenyataannya keluarga sederhana. Jadi real self-nya dia sederhana, tapi dia benturkan dengan ideal self bahwa keinginan ideal dirinya orang kaya. Jadi betul tadi sebenarnya ya Bu Anita ya, yang benar yang C. Jadi ideal self versus real self ya. Jadi idealnya, keinginannya gitu kan dia anak orang kaya, tetapi kenyataannya tidak sesuai, inkongruensi. Dia tidak sesuai bahwa kenyataannya dia adalah keluarga sederhana gitu ya. Jadi sebenarnya tadi walaupun Bu Anita tidak paham juga, tapi dia bisa sedikit lah, real itu nyata kan gitu. Nah itu kan ideal itu kan sesuatu yang idealnya kayak gitu. Nah itu bisa jawab, bukan konsep, karena kalau self konsep itu masih berupa konsep gitu ya. Tapi kalau real self itu benar-benar real nyatanya tuh hidupnya dia itu sebenarnya sederhana gitu. Tapi dia ngomong ke orang gitu ya untuk menunjukin bahwa saya tuh ideal self-nya pengennya jadi orang kaya gitu, kayak gitu. Kalau awareness itu self awareness tuh kayak lebih berhati-hati lah, aware ya, lebih aware gitu ya, seperti itu. Jadi ini berbeda ya. Jadi yang benar itu yang C. Ya. Gitu. Selamat Bu Anita ya, sama Bu Sukma sama ya? Oke. Iya, Bu. Oke, kita ke soal selanjutnya. Koko mengalami konflik dengan ayahnya. Dia lalu meminta konseling. Konselor mengaplikasikan teknik konseling Gestalt dengan cara meminta Koko berdialog secara berkesinambungan dengan memainkan dua peran, dirinya dan ayahnya. Nah, ini mah salah satu teknik di Gestalt ya. Teknik yang digunakan konselor merupakan teknik, nah ini berdialog secara berkesinambungan dan memainkan dua peran, dirinya dan ayahnya. Jadi seorang tapi dia disuruh memainkan dua peran. Kayaknya ini Bapak dan Ibu sering deh seperti ini ya. A, bermain proyeksi, B, pembalikan, C, empty child, D, bahasa saya. Jadi kayak sekali waktu dia jadi ayahnya, nah, sekali waktu dia jadi dirinya. Tapi ketika jadi ayahnya dia ngomong seperti ayahnya. Lalu ketika dengan dirinya dia bicara dengan dirinya gitu. Nanti lama-lama sebenarnya apa yang dia katakan itu akan menjembatani hal-hal konflik dengan ayahnya gitu. Itu ini sering dijadikan sebagai salah satu ya teknik ya di dalam konseling. Bermain proyeksi atau pembalikan atau empty child atau bahasa saya. Ini kemungkinan soal seperti ini bisa jadi keluar ya, karena memang ini berhubungan dengan teknik-teknik dalam konseling, karena kita kan profesionalnya di konseling. Yang mana Bapak dan Ibu? Silakan.
Sepertinya ya Bu ya. Apa itu A, bermain proyeksi Pak? Bermain proyeksi artinya di sini ya, di situ ada kata memainkan dua peran, artinya kayak gitu. Terus kalau pembalikan empathy itu sama dengan empati ya kan? Bukan Bu? Bukan. Empty itu kosong, chair itu kursi, jadi itu kursi kosong. Oh ya C kalau Bu, kalau C itu saya nggak paham. C aja Bu, pindah saya. C. Saya nggak paham bahasa Inggris. Nah, Ibu ngomong dulu jawaban tadi. Kenapa empty chair Pak? Iya bermain kursi kosong tadi Bu, seolah-olah terkadang dia jadi ininya, jadi ayahnya, sudah tuh jadi dirinya, kira-kira seperti itu. Ya. Kan ada teknik main kursi kosong tuh, perasaan saya ada itu kemarin tersebutkan. Pernah dengar? Ya pernah dengar. Ya C Bu, saya C Bu. Saya ya Pak Nadi, Pak Amrun? C sama. Bu Anita? Saya pilih yang A, Bu. Bermain. Apa itu bermain? Dia kan memainkan dua peran. Jadi dia bermain dirinya dengan ayahnya. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau Bu Sukma? Saya C juga Bu, empty chair. Empty chair. Iya, kursi Pak kosong. Sony? Kursi kosong. Kursi kosong. Empty chair. Purkos Bu. C juga. Ya? Purkos. Alasannya, Pak? Alasannya? Alasannya karena nanti yang dilawannya ketika dia menjadi anaknya kosong gitu. Kemudian dia berbicara kembali dengan yang kosong juga setelah dia berganti peran. Oke, ya jadi benar ya. Jadi C ya, empty child ya. Jadi Pak Nadi sudah, jadi dia bingung ketika empty child, tapi ketika dibilang empty itu kosong, ya chair itu kursi, jadi dia ngerti oh itu kursi kosong gitu ya. Makanya ya mau tidak mau betul ya Pak Nadi, kita memang meningkatkan sedikit lah tentang kemampuan berbahasa Inggris, karena mau tidak mau kita guru BK mengadopsi berbagai teknik-teknik konseling itu memang dari Amerika ya, dari Barat gitu. Jadi mau tidak mau ya banyak istilah-istilah yang mungkin ini diadaptasi lah ke konseling kita gitu ya. Nah jadi makanya kalau Bapak tadi tidak tahu empati ya kayaknya ini pasti Bapak nggak bakalan jawab itu empty child ya. Makanya ketika saya bilang empty itu adalah kosong, chair itu adalah kursi, Bapak baru ngeh, oh iya memang ini. Makanya saya bilang tadi pasti ini orang udah pada tahu ini. Tapi karena kelemahan kita tidak tahu bahasa Inggris tadi ya Pak. Ya betul Bu, ya. Bahasa Bengkulu aja udah baca dikuasai galau Bu, apalagi bahasa Inggris. Iya Ibu. Belajar malas. Nah, minta tolong diterjemahkan di ujungnya Bu. Ya betul. Ya, jadi memang ini yang salah satu yang kita juga memang harus belajar lah sebenarnya ya. Sekarang itu di YouTube tadi Pak Nadi kan suka ke YouTube ya. Saya juga belajar apa-apa sekarang ke YouTube ya, kayak statistika atau apa, memang di YouTube itu sebenarnya luar biasa. Wah, tinggal pilih aja sumber belajarnya sekarang tuh berlimpah ruah ya. Apalagi kalau pakai yang artificial intelligence itu udah mau bikin apa-apa juga mudah sekarang itu sebenarnya ya gitu, asal mau ngulik, mau nyari gitu ya, sama seperti itu ya gitu. Oke. Aspek tugas perkembangan siswa harus difasilitasi agar dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan tugas perkembangannya masing-masing. Bentuk kegiatan yang tepat untuk memfasilitasi tugas perkembangan siswa tersebut adalah dengan pemberian layanan. Yang mana nih yang pas? Konseling individu, layanan klasikal, responsif, perencanaan individu, layanan terpadu. Silakan, ini mudah Bapak dan Ibu. Saya pilih klasikalnya Bu. Oke, alasannya Pak Amrun? Sana maksimalkan memberikan memfasilitas, mungkin kuncinya di memfasilitas tuh Bu.
Oke. Perkembangan. Memfasilitasi tugas perkembangan ya. Ya. Oke, Pak Nardi. Di layanan responsif saya pilih C karena ada kata-kata di atas pertanyaan ini pemberian layanan. Layanan konseling individu artinya sama dengan layanan responsif, konseling individu. Sedangkan perkembangan di sini banyak siswa yang dengan siswa masing-masing siswa. Saya sepertinya pilih C, Bu. C, oke. Karena masing-masing kan. Bu Anita. Aspek tugas mahasiswa harus dipasang Saya pilih B, Bu. Layanan mahasiswa. Oke, Bu Sukma. Saya A kayaknya, Bu. Konseling Konseling, individu. Bu? Konseling individu ya. Iya. Hati-hati, Bu. Kan ini tugas perkembangan. Perkembangan klasikal kayaknya, Bu. Layanan klasikal. Oke. Kayaknya terus saya. Pak Sony. Saya klasikal, Bu, karena tugas perkembangannya nampaknya agak umum ya. Jadi saya Kalau ditengok klasikal. masing-masing itu individu tuh. Ya, masing-masing kan individu, enggak sama. Aspek tugas perkembangan siswa harus difasilitasi agar dapat. Karena kan kalau di ini kan tugas perkembangan itu kan umum, sifatnya gitu aja sih. Ya, jadi maksudnya aspek tugas perkembangan itu kan umum ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini harus berkembang secara maksimal. Kalau pakai konseling individu itu berbasis masalah konseling itu ya. Lebih banyak ke konseling gitu ya. Kenapa dia tidak nah itu gitu. Kalau responsif itu biasanya juga berbasis masalah yang segera diatasi gitu. Itu responsif gitu ya. Kalau perencanaan individu itu biasanya juga lebih ke berbasis masalah. Nah ya. Jadi layanan terpadu ini kita tidak kurang mengenal di layanan terpadu. Jadi memang yang untuk supaya tugas perkembangan itu maksimal, artinya dalam konteks fasilitas tugas perkembangan ya di layanan klasikal. Jadi yang bisa diberikan gitu ya. Karena kalau dilihat dari A, C atau D ini kurang pas ya. Kecuali nanti ada bimbingan. Nah itu mungkin agak bisa ya. Sebagai salah satu opsi gitu ya. Dengan bimbingan juga bisa dengan tugas perkembangan. Bimbingan dan klasikal itu sama, hanya beda di dalam jumlahnya saja. Kalau klasikal itu lebih ke kelas, kalau bimbingan itu lebih sedikit dibanding kelas, tetapi keduanya sama untuk meningkatkan atau untuk memfasilitasi agar tugas perkembangan anak atau peserta didik tercapai. Ya, jadi klasikal atau bimbingan kelompok itu bisa ya. Nah, sementara konseling individu, responsif perencanaan individu, dan itu tidak pas ya untuk aspek ke tugas perkembangannya gitu. Secara 10 yang tugas perkembangan itu ya kalau di SMP. Gitu ya Bapak dan Ibu. Oke. Sebentar. Saya ini. Ada mungkin ini yang harus Bapak pelajari, takutnya saya ini keluar juga ya. Kayak trait and factor adalah teori yang dikembangkan oleh siapa Bapak dan Ibu? Kenal nggak? Saya khawatir teori ini keluar gitu ya, sehingga tokoh-tokoh yang mungkin yang membelatar belakangi adanya teori-teori ini ya, model-model konseling ya, ini bisa keluar. Tahu nggak Pak? Kayak psikoanalitik itu Sigmund Freud ya, termasuk juga ada Jung, Adler, Sullivan, Frank, Fromm, Horney, dan Erikson, itu termasuk ke dalam psikoanalisis ya. Kemudian ada humanistik, itu May, Maslow, Frankl, Jaurer, itu adalah humanistik. Nah ini ada juga yang Klein Center ya, Klein Center itu ada Carl Rogers ya. Nah ini kalau Gestalt ada Fritz Perls, ada analisis transaksional, ada Eric Berne, ada terapi tingkah laku, ada Wolf, ada Essing, ada Lazarus, ada rasional emotif ya, itu RIBT itu Albert Ellis, jangan lupa. Kemudian realitas itu William Glasser. Nah kalau trait factor ini siapa Bapak dan Ibu? Gelap nggak? Gelap.
Gelap, Bu. Gelap, Ya. Bu. Ya dikhawatirkan nanti keluar gitu ya. Makanya saya Nah, tadi menyampaikan beberapa pengembang teorinya gitu ya. Nanti kan di video ada ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa menyimak kembali. Jadi threat factor itu frank person ya. Jadi harus diingat ya yang D ya. D. Oke, frank person ya. Nah, ini kalau tokoh utama client center tadi saya sudah bilang siapa? Itu client center. Tadi predik kalau nggak salah. Kalau nggak salah apa tadi? Saya terlalu cepat yang ngomongnya. Bu, Oke. Jadi client center itu Carl Rogers, D. Ya, client center itu Carl Rogers. Jadi kan itu C juga client center. Ingat aja itunya C juga ya penemunya ya. Carl Rogers ya. Yang D ya, yang D ya. Ingat ya Bapak dan Ibu ya. Nanti kan di videonya disimak kembali ya beberapa tokoh, atau kalau mungkin Bapak dan Ibu punya teori dan praktik konseling psikoterapi dari Gerald Corey itu juga bisa dipelajari ya kalau suka membaca. Itu akan banyak membantu kita ya untuk mengetahui lagi, belajar kembali di teori-teori konseling ya Bapak dan Ibu. Oke, yang ke-9 yang soal selanjutnya, teknik bimbingan yang dilakukan dengan cara memerankan tokoh-tokoh tertentu seperti dalam drama tetapi konteksnya tidak keluar dari topik yang dibahas adalah A. Role model, B. Role playing, C. Simulation, D. Games, E. Edukasi. Ini mah bisa kayaknya Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Memerankan tokoh-tokoh tertentu dalam drama tapi konteksnya tidak keluar dari topik yang dibahas. Biasanya apa itu namanya? kalau tokoh Memerankan loh. Model Bu ya, model. Ya. Saya pilih B, Bu. Role playing. Role playing. Play kan Alasannya Bu. role playing. Mulai. Role itu apa? Kayak apa? patokan, Role ukuran itu- seperti itu. Role Bukan, kalau ukuran itu, kalau aturan itu rule. Kalau ini role itu Oh, peran. apa role tuh, Bu? Peran. Oh, peran. Ya, sepertinya Bu, role model. Karena di atas kan ada kata-kata disoalkan ada tokoh. Kalau saya setuju sama Pak Ketua Sony kalau nggak salah, kayak role model saya Bu. Bu. Oke. Tadi Pak Amrun apa Pak Amrun? Oke, Pak Amrun? Pak Hamrun terlempar Bu, sepertinya. Hah? Pak Hamrun Pak ini Hamrun terlempar, Bu. Oh iya, Pak Sony? Pak Sony aja. Saya coba-coba A Bu. Kenapa Pak A? Saya lebih memerankan tokoh-tokoh tertentu itu loh Bu. Itu kan model maksudnya. Jadi role model yang diperankan gitu ya. Iya Bu. Oke. Bu Sukma udah ngejawab Bu Sukma? Belum, Bu. Apa Bu Sukma? Saya coba B, role playing. Itu kan playing, bermain. Memainkan peran. Memainkan tokoh. Memerankan tokoh. Kayaknya Oke. role playing. Nah, betul ya. Jadi Bu Anita sama Bu Sukma betul. Role playing itu bermain peran ini, Pak. Ya. Jadi memang tetap ya. Sebenarnya istilah role playing itu juga sangat biasa sekali ya
di bimbingan konseling ya, karena ada role playing, kita ada teknik role playing ya, ada strategi role playing untuk memainkan peran. Jadi misalnya ya tadi ya peran-peran tertentu kayak misalnya menjadi seseorang yang yang dia benci misalnya gitu ya, itu bermain peran gitu ya, seperti itu. Jadi role playing Pak istilahnya, atau bermain peran gitu ya. Oke, jadi bukan model yang diperankan, bukan ya, tetapi bermain peran ya. Oke Bapak dan Ibu, alhamdulillah ya, ini udah tidak terasa udah jam 5, waktunya sudah habis. Nanti semua soal-soal, bahkan saya akan kirim semua soal-soal yang ada di saya untuk kemudian Bapak dan Ibu pelajari ya. Saya kira mudah-mudahan apa yang saya berikan, tentu ini masih banyak kekurangannya, masih sangat banyak ya. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa bisa mempelajari kembali lah ya di grupnya masing-masing gitu ya, agar soal-soal yang diberikan ini bisa lebih menambah saja ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah ya, ini pertemuan terakhir kita nih Bapak dan Ibu ya. Saya berterima kasih sekali. Nggak terasa, udah 5 hari. Bapak dan Ibu ya. Sekali waktu berlalu Bu Ina. Iya, tidak terasa ya, kita udah berjumpa 5 hari ya. Iya Bu. Dengan suasana yang yang menyenangkan kalau bagi saya ya, kita bisa belajar bersama ya kan gitu. Saya juga banyak belajar dari Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf sekali kalau apa yang saya sampaikan tentu tidak memenuhi ekspektasi dari Bapak dan Ibu, karena keterbatasan saya juga ya, mencari soal BK itu memang tidak mudah. Saya juga memilih-milih ya soal-soal yang bisa diberikan kepada Bapak dan Ibu dengan harapan itu bisa sesuai dengan kisi-kisi ya, karena memang kisi-kisi BK berbeda dengan kisi-kisi mata pelajaran ya. Tapi itu yang saya pelajari juga berdasarkan pengalaman beberapa teman yang dia PPG di tahun 2022, 2023, sehingga soal-soalnya ada lah itu ya. Mudah-mudahan ya, mungkin kalaupun nanti tidak sesuai, tidak sama persis, tapi paling tidak Bapak dan Ibu mendapat gambaran seperti itulah. Mudah-mudahan soalnya akan keluar. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu dan berterima kasih sekali saya bisa diberi rezeki untuk bisa ketemu dengan Ibu Anita, Pak Nardi, Bu Sukma, Pak Soni, dan Pak Amrun. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangannya, pasti banyak kekurangannya, dan kalau ada salah-salah mohon maaf juga ya. Mudah-mudahan saya tidak bermaksud untuk menyesatkan Bapak dan Ibu. Tapi mungkin karena keterbatasan diri saya saja ya. Mungkin itu saja kalau dari saya. Mangga silakan Pak Andri. Pak Andrinya lagi ini mungkin ya. Mungkin Pak Andrinya udah sibuk. Oh iya, mungkin sibuk ya. Kami aja dulu Bu. Kami aja dulu saya sambil nunggu Pak Andri. Ya, dimulai dari Pak Ketua. Minta maaf apakah terima kasih kan. Pak Ketua yang mulai Bu. Pak Nardi aja, saya kan bukan ketua di sini. Tapi di mata kami, di mata saya secara pribadi Pak. Ibu Ina dari Jawa Barat ya Bu ya? Ya, saya dari Kabupaten Bandung Barat. Saya saya menjadi guru BK di SMP 1 Cikalongwetan sudah 27 tahun. Udah lama. Udah lama. Ibu ini sama seperti ibu kita. Iya, ini mah masih muda-muda tuh. Bu Sukma usia berapa? Saya coba tebak. 27 Bu, 27 paling. Ibu tebak berapa? 27 maksimal Bu. Berapa ya? 29. 37. Wah, 38. benar, kok kelihatan muda ya? Iya Bu, betul kayaknya. Awet muda sebetulnya. Awet muda, cantik ya. 40 ya, Su. Bu Anita 40 sama? dikurang 1, Bu. 40 kurang 1. 40 kurang 1. Jadinya 39. Iya, Bu. Penerima dong. Memang guru BK muda-muda ya, berarti dia bahagia, harus bahagia Bu. Ya. Karena anak didik itu guru BK yang bahagia. Tapi orangnya ceria-ceria Bu. Bu Sukma tuh ngajar di mana? Saya di SMP 18 Kota Bengkulu, Bu. Oh, Bengkulu. Aduh, saya ingin ke sana ya, Bengkulu ya. Berarti itu kotanya.
Iya, di kotanya. Kalau Bu Anita di SMP mana? Di Bengkulunya tapi di Kabupaten Seluma, Bu. Oh gitu. Jadi ini bisa kenal Karena dari satu mana grup, ini? satu Satu grup. LPTK, Bu. Lapor Satu kan LPTK. dalam kota tuh. Heeh. Kau jangan ambil Korea Ibu, Korea Ibu sendiri. Satu Satu LPTK LPTK. sama semua kami, Bu. Oh gitu, pantesan. Pak Nardi di mana ngajarnya? Izin Bu, kalau Nardi ngajarnya di SMP 29 ke kabupaten juga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bu. Ya. Berhubung Sudah ini berapa tahun kesempatan jadi guru BK nih? dari 2010 berarti udah hampir masuk 13 tahun lewat lah, Bu. Lebih lah. 13 tahun. Ya 13 tahun lewat lah, berarti kayak gitu kan. Gini Bu, kebetulan Nardi ada kesempatan bicara ini terus terang secara pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu bimbingan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan nantinya bermanfaat untuk kami di UP terkhusus. Ini bantu doanya juga Bu, semoga anak Ibu ini kami adalah bagian dari anak didik Ibu, tidak mengecewakan Ibu. Aduh enggak deh. Ya.